warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ini edisinya agak sangat berbeda ini, Pak. Saya lupa tadi bawa kopiah. Dan mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahannya sebenarnya. Dan biar forumnya agak lebih mudah, lebih santai gitu Pak ya. Bapak Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan memulai bahasan kita terkait kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kita mulai dari kisah perjalanan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam. Ada data yang akan Bapak temukan itu menarik dan mungkin belum pernah dikupas. Tidak banyak dikupas, bukan belum pernah. Tidak banyak dikupas dalam literatur sejarah peradaban Islam atau literatur yang kita kemudian pelajari saat dulu kita berada di SD, SMP, di madrasah maupun juga di sanawiyah dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Adam itu setidaknya memiliki 4 keutamaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Pertama, bahwa Nabiullah Adam itu diciptakan oleh tangan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah yang turun tangan sendiri. Tanpa ada campur tangan siapapun. Jadi Allah yang menciptakan dengan tangannya sendiri. Bahkan baginda Rasul mengatakan innallaha khalaqa Adama min qabdatin qabadaha min jami'il ardh. Allah itu menciptakan Nabiullah Adam dari semua tanah-tanah yang ada di bumi. Kenapa kita ada kemudian warnanya hitam, warnanya agak hitam, warnanya sawo mateng, warnanya kuning, warnanya putih? Itu karena ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam, itu diciptakan dari berbagai macam tanah yang diambil dari yang ada di muka bumi, Pak. Jadi ada yang hitam, ada yang agak kuning, ada yang apa lagi Pak? Yang kuning, ada yang putih dan lain sebagainya. Ya, karena campuran itu diramu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga keturunan ke bawah itu menjadi sangat beraneka ragam. Saya itu punya jasa bor, Pak. Itu kalau ngebor di daerah tertentu itu kadang yang keluar tanahnya hitam. Tapi ngebor di tanah tertentu yang keluar tanahnya agak keputihan, agak apa istilahnya, agak abu-abu, bahkan agak kuning dan lain sebagainya. Dan ketika saya mendapati hadis ini, innallaha khalaqa Adama min qabdatin qabadaha min jami'il ardh, saya jadi paham bahwa memang ramuan tanah itu yang kemudian dicampur dari berbagai macam warna tanah itu menjadikan kita jadi seperti ini. Ada yang agak kuning, ada yang putih, ada yang agak hitam, ada yang itu menjadi asal muasal kenapa kemudian kita ini diciptakan seperti ini. Dan ini pelajaran besar Bapak Ibu. Ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam dari sesuatu yang tidak ada sebenarnya, kemudian menjadi ada hanya dengan segumpal tanah, itu menarik sekali.
Curhatan Nabiullah Zakaria ketika nanti kemudian kita mengkaji beberapa kisah Nabi sampai Nabi Zakaria, itu salah satu curhatan Nabi Zakaria begini. Kata Nabi Zakaria, "Ya Rob, aku ini butuh keturunan yang bisa nanti meneruskan estafeta dakwah ini. Sementara istriku mandul. Aku sudah tua, beruban dan tulang-tulangku ini mulai apa bahasa kita? Rapuh. Ya Rob, aku mohon kepadamu agar aku bisa diberikan keturunan." Itu ayat berikutnya Allah mengatakan, "Ya Zakaria, inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyah." Kata Allah, "Wahai Zakaria, kami memberikan kabar gembira kepadamu bahwa engkau akan punya anak namanya Yahya. Dan kami tidak pernah menciptakan orang semisal Yahya." Itu jemaah yang dirahmati Allah. Kata Nabiullah Zakaria, "Qala rabbi anna yakunu li gulam wa kanat imraati akira wa qad balagtu minal kibari atiya." Ya Rabb, bagaimana mungkin aku punya anak sementara aku dalam keadaan tua begini, istriku mandul. Itu yang secara medis, kalau ada dokter secara medis itu susah. Susah. Tapi kalimat Allah menarik. Qala kadzalik, kata malaikat Jibril, ya begitulah wahai Zakaria. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a, salah satu kalimatnya. Loh, jangankan kamu, Adam saja yang tidak ada mediumnya itu bisa jadi, ya kan? Sementara engkau seorang bapak, ada istrimu, itu sangat bisa untuk jadi. Maka Allah itu menciptakan kita lengkap sekali, Pak. Ada yang tanpa bapak, tanpa ibu. Siapa? Tanpa bapak, tanpa ibu, Bu Adam. Gak ada mediumnya. Mediumnya cuma tanah. Jadi ada yang hanya ibu saja, Isa. Jadi ada yang sudah tua, istrinya mandul, yang mestinya dalam medis itu mustahil, jadi. Ini pelajaran besar bagi kita yang hari ini sampai sekarang ini oleh Allah Subhanahu wa taala ada dikasih keturunan. Bahwa gak ada yang gak mungkin. Dan juga ini pelajaran buat dokter, para dokter. Jangan gampang memvonis orang gak bisa punya keturunan. Jangan menjadi Tuhan bagi orang. Nah, itu Pak, kalau orang sampai kemudian divonis kau gak punya anak, kau gak bisa punya anak, itu hatinya rusak dia, Pak, hancur. Betapa banyak ada seorang suami istri, terutama yang masih muda, yang 5 tahun tidak bisa punya anak, 6 tahun nggak bisa punya anak, datang ke dokter, sama dokter divonis kau mandul, kau tidak bisa punya anak, itu selesai, Pak, keluarganya. Jangan jadi Tuhan bagi orang. Allah saja bisa menciptakan yang tidak ada mediumnya sama sekali. Tidak ada ayah ibunya. Allah bisa menciptakan dari hanya ada ibu. Bahkan Allah juga bisa menciptakan, melahirkan seorang manusia dari yang dia mandul dan sudah tua. Maka bagi mereka yang hari ini belum punya keturunan, renungi kisah ini. Betapa Allah punya kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabiullah Adam alaihissalam itu ditiupkan ruhnya oleh Allah langsung tanpa melalui malaikat Jibril. Kita ini Pak, kan kalau sudah diciptakan jadi janin 4 bulan ditiupkan ruhnya oleh siapa? Malaikat Jibril kan? Ruh kita dititipkan oleh Allah kepada malaikat Jibril untuk ditiupkan ke rahim ibunda kita. Tapi Nabiullah Adam istimewa. Ditiupkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, Bapak Ibu ini rahmati Allah, Nabiullah Adam diajarkan semua nama-nama benda. Mulai dari nama benda binatang, tumbuhan, bahasa. Semua bahasa kita ini yang hari ini sudah ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu bahasa di seluruh dunia ini, itu diajarkan oleh Allah kepada Adam. Dan yang terakhir, Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada siapa? Kepada malaikat Jibril.
Cuma menariknya begini, kepada Adam. Menariknya begini Bapak Ibu. Nabi Adam sudah punya kelebihan 4 ini yang tidak dimiliki oleh manusia lain selain beliau. Itu nanti ketika di padang mahsyar saat semua dikumpulkan, kemudian para orang-orang waktu itu mencari siapa yang bisa menolong. Karena waktu di padang mahsyar itu matahari di atas kita Pak ya. Kemudian keringat kita bercucuran luar biasa, semua orang panik. Kalimatnya Allah di dalam surat apa itu? Abasa itu. Fa idza ja'atis sakhah. Kalau hari itu sudah datang, mencekam sekali. Yauma yafirul mar'u min akhi. Engkau akan dapati waktu itu orang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Orang akan lari dari ayah ibunya. Wa sahibatihi wa bani. Orang akan lari dari sepertemanannya dan juga anak-anaknya. Ini bapak-bapaknya nanti saling tidak mau nih. Walaupun sudah satu pengajian begini. Loh Ustadz, katanya nanti di surga kita saling mencari. Itu di surga. Tapi di padang mahsyar kita saling tidak mau. Beda ya? Ini di padang mahsyar. Kondisi ini digambarkan oleh Allah di padang mahsyar saat kita dikumpulkan, matahari persis ada di kepala kita. Itu semua orang egois Pak. Termasuk saya nggak mau sama orang tua saya. Bapak nggak mau sama anak-anak Bapak. Nggak mau sepertemanan ini nggak. Waktu itu Aisyah tanya, ya Rasulullah, betul tidak bahwa nanti itu di padang mahsyar kita semua akan telanjang? Kata Rasul, betul. Loh ya Rasul, bagaimana kemudian kita ini akan saling melihat satu sama lain? Kata Rasul, tidak sempat. Tidak sempat mau lihat si fulan, mau lihat si fulana itu tidak sempat. Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Setiap orang sibuk mikirin dirinya sendiri. Sampai lupa sama orang tuanya. Lupa sama anaknya, lupa sama sepertemanannya, lupa bahwa dulu satu majelis. Tapi semua orang sibuk mikirin dirinya sendiri. Nah, di situ kemudian ada orang-orang yang mencari siapa kira-kira yang bisa bantuin kita ini. Datanglah mereka kepada Nabiullah Adam. Mereka bilang, wahai Adam, bukankah engkau adalah manusia yang engkau diciptakan oleh tangan Allah sendiri, ditiupkan ruhnya oleh Allah sendiri, engkau diajarkan semua nama-nama yang ada di bumi, dan malaikat disuruh sujud kepadamu wahai Adam. Dengan kemuliaanmu yang seperti ini, tolong kami wahai Nabi Adam, beri syafaat kami wahai Nabi Adam. Kata Adam, tidak bisa. Walaupun kau sebutkan aku dengan berbagai macam kemuliaan itu, aku pernah punya salah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku pernah punya dosa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dosaku itu membuat aku malu dan tidak bisa menolong kalian. Sampai akhirnya nanti ketemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Awal kisah Nabiullah Adam di dalam kitab-kitab terutama di Al-Qur'an itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30 sampai rentetan ayat-ayat berikutnya. Di situ Allah mengatakan, saya sampai jam berapa, Pak? Syurup jam berapa? Jam 8. Ya. Tapi nggak apa-apa ya kalau umpamanya ini nggak selesai hari ini. Artinya Nabiullah Adam ini perlu berseri. Bahkan saya ngisi Nabiullah Ibrahim itu sampai 7 seri. Lama ini. Udah apa ya? Nah, kalau maksud saya tidak perlu sampai jam 6 ya. Jam 6 ya lama juga gak suruh tadi. Maksud saya berseri ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi. Ada sebagian yang mengatakan Allah minta pendapat. Enggak, Allah gak butuh pendapat. Allah memberikan informasi kepada malaikat bahwa ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menciptakan manusia sebagai khalifah. Allah bilang sama malaikat, wahai malaikat, aku akan menciptakan makhluk baru namanya manusia yang dia akan aku utus ke bumi untuk menjadi khalifah.
Ini menarik. Tiba-tiba yang muncul dalam benak para malaikat waktu itu, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Rabb, apakah engkau ingin menciptakan makhluk yang kerjanya numpahkan darah dan kerjanya membuat kerusakan? Coba Pak, betapa kita ini digambarkan tidak nyaman. Ini bukan bentuk keirian atau dengkinya para malaikat. Enggak, malaikat tidak punya rasa iri, tidak punya rasa dengki. Cuma malaikat paham bahwa dulu sebelum kita ada makhluk yang pernah menduduki bumi ini, Pak. Namanya al-jin. Ada yang mengatakan wal-bin. Allah mengutus jin-jin untuk duduk menghidupi bumi, mengelola bumi. Ibnu Katsir mengatakan sampai 1000 tahun mereka menduduki bumi ini. Mereka mengelola bumi ini sedemikian rupa, tapi ternyata mereka selalu berbuat kerusakan, bertikai, bertengkar, menumpahkan darah, sampai pada akhirnya Allah mengutus malaikat untuk turun ke bumi mengusir para jin-jin ini, Pak. Karena sebab inilah kemudian malaikat mengatakan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Rabb, sudah lo dulu pernah nyiptain jin, duduk di bumi yang sama, ngelola di bumi yang sama. Loh, mereka itu kerjaannya hanya merusak dan menumpahkan darah. Kalau ini diciptakan lagi, duduk di bumi yang sama, khawatir itu juga terulang. Coba. Jadi sebelum kita, bumi ini sudah ada yang ngelola. Itu yang kemudian dihubung-hubungkan dengan manusia purba dan lain sebagainya, wallahu alam. Cuma yang jelas bahwa ada yang pernah duduk di bumi ini sebelum kita. Sebelum Nabiullah Adam diturunkan. Sehingga itu yang mendasari kenapa malaikat mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Rabb, kenapa engkau ingin menciptakan manusia yang nanti juga kerjaannya menumpahkan darah dan merusak. Satu sisi ini juga punya pelajaran besar bahwa memang tabiat kita itu kayak gitu. Coba sekarang kita lihat di zaman kita hari ini. Bahwa kalimatnya malaikat ini ya terus terang saja terjadi. Menumpahkan darah dan merusak. Tapi kita perlu paham begini. Manusia itu jemaah yang dirahmati Allah ketika dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan oleh Allah dari rahim ibundanya, itu mereka sudah diberikan 3 kekurangan minimal. Yang pertama, mereka dilahirkan dalam keadaan bodoh. Kita tahu kan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari rahim ibunda kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Coba sekarang lah, dari sekian banyak ilmu Allah Subhanahu wa taala, berapa yang kita tahu, Pak? Termasuk yang ngomong ini. Mungkin ya sekarang bicara tentang al-bidayah wan nihayah, kisah Nabiullah Adam, tapi banyak sekali ilmu yang tidak diketahui. Bodoh kita ini. Bahkan saking dari bodohnya kita sudah tahu bahwa itu haram, tapi masih kita lakukan. Orang itu bodoh, Pak, ketika tahu bahwa ini warnanya putih tapi dia bilang warnanya apa, Pak? Hijau. Bodoh kan dia? Sudah tahu bahwa ini haram tapi masih dia tabrak. Bodoh kita ini. Kemudian yang kedua, saat kita lahir itu kita diberikan kekurangan apa yang disebut dengan nafsu. Kita punya nafsu yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Yang nafsu itu ammaratum bisu, sebagian besar mengajak kita pada keburukan, membisikkan kepada keburukan. Yang terakhir, kita punya qarin namanya. Syekh Al-Utsaimin pernah ditanya, siapa qarin itu? Beliau mengatakan jin dari bangsa syaitan yang diberikan izin. Jadi diberikan izin, dia punya otoritas. Dia diberikan izin oleh Allah untuk membisikkan keburukan kepada kita sejak kita lahir sampai kita mati.
Salah satu bahasa Qarin yang sangat familiar dan sering kita dengar itu kalau kita bangun subuh, tiba-tiba dengar azan, itu Qarin bilang sama kita, masih azan, belum qomat. Itu bahasa Qarin yang kita terjemahkan dalam bahasa kita sebenarnya. Iya kan? Yang kita terjemahkan dalam bahasa kita. Nah, jemaah ini rahmati Allah, karena kita punya 3 kekurangan ini, maka mustahil bagi kita itu menjadi manusia yang bersih dari dosa. Tidak pernah, tidak bakalan bisa. Mustahil. Maka kalimat Rasul betul, kullu bni Adam khata. Setiap manusia itu, anak Adam itu pasti dia khata. Khata itu dari kalimat khata. Khata itu artinya khata apa? Salah. Khati itu orang yang berbuat salah, tapi khata itu ismul mubalaghah atau ismul tafdil yang artinya ahli dalam berbuat dosa. Makanya nggak ada trainingnya bikin dosa, karena kita sudah ahli bikin dosa. Ada nggak training ngerasani orang gitu? Enggak, memang sudah kitanya ahli. Fitrah kita itu sudah begitu, Pak. Gak perlu kemudian dituntun. Tambah dituntun tambah ahli. Ini sudah ahli. Sudah ahli. Nah, tapi kalimat berikutnya menarik. Wa khairu khatta'ina tawwabun. Dan sebaik-baik para pelaku dosa adalah mereka yang merasa berdosa dan mau bertobat. Itu yang membedakan Nabiullah Adam dengan setan. Oke. Jemaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat mengatakan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, mereka punya alasan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabb, apakah enggak cukup? Apakah enggak cukup? Kami ini sudah setiap hari, setiap waktu bertasbih dan bersujud kepadamu serta mensucikan Engkau. Jadi jemaah yang dirahmati Allah. Allah itu kalau butuh pujian, malaikat itu sudah muji terus. Allah itu kalau butuh sama ibadah kita, itu malaikat sudah setiap hari ibadah, setiap detik ibadah. Saya sering mengatakan ibadah kita itu untuk kita, bukan untuk kepentingan Allah. Karena Allah sudah sangat cukup. Allah itu gak berpengaruh kita sujud atau tidak sujud, tidak ada pengaruh bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap Tuhan, Allah tetap kuasa, Allah tetap perkasa. Kita sujud atau enggak. Tapi ibadah itu pengaruhnya sama diri kita sendiri. Maka kalau Allah butuh pujian, Allah gak perlu kemudian ciptakan kita. Ngapain ciptakan kita? Kita ini sering mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Coba setiap hari kita berbuat dosa. Malaikat itu gak pernah berbuat dosa. Kalau Allah butuh pujian, Allah sudah cukup. Malaikat itu sudah muji terus. Lah kenapa Allah perlu ciptakan kita? Ini menarik sekali. Saya selalu mengatakan begini. Allah itu tahu gak kalau kita ini akan berbuat dosa? Tahu Pak ya? Tahu. Kalau Allah tahu kalau kita akan melakukan dosa, kenapa Allah tetap kekeh nyiptain kita? Ayo Pak. Kalaulah kita tahu kalau HP ini dicemplungkan ke dalam air akan rusak, ngapain kita cemplungin ke dalam air? Bingung ya. Kalaulah Allah tahu bahwa kita ini akan mengecewakan, suatu saat kita akan berbuat dosa, akan mengecewakan Allah, ngapain Allah perlu ciptakan makhluk yang mengecewakan Allah? Nah itu menariknya. Maka kalimat Allah, inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku, kata Allah kepada malaikat, aku lebih tahu daripada engkau. Kau tidak tahu apa-apa. Walaupun kau bilang bahwa nanti ini manusia akan merusak, manusia akan menumpahkan darah, bahwa kamu kemudian setiap hari memujiku, mensucikanku, tapi kamu tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu menarik sekali. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Maka kemudian Allah menciptakan Nabiullah Adam dari berbagai macam tanah tadi yang saya sebutkan. Ketika Adam sudah jadi, saya singkat-singkat karena panjang sekali Pak.
Allah kemudian mengajarkan kepada Nabiullah Adam seluruh nama-nama benda. Mulai dari nama binatang, nama hewan, nama tumbuhan, bahasa, kemudian nama-nama istilah-istilah yang lain dan lain sebagainya. Semuanya. Kata para ulama semuanya. Thumma aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah, karena tadi malaikat yang coba memberikan bahasa kita, memberikan pandangan tentang manusia, itu Allah kemudian menantang para malaikat. Tsumma aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kalau memang kamu benar dengan apa yang kamu sangkakan pada manusia itu, coba sekarang kau bahasa kita itu, Pak? Jelaskan, sebutkan kepadaku nama-nama yang ada di bumi. Tentu malaikat tidak paham, Pak. Tetapi malaikat merespon dengan sangat baik sekali. Mereka mengatakan apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini menarik ini, Pak. Kata malaikat, ya Rabb, maha suci Engkau. La ilma lana, kami enggak paham kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ini perlu menjadi mindset kita, bahwa kita bisa memahami segala hal itu karena Allah yang mengajarkan, Allah yang memberi hidayah. Termasuk ketika Bapak bisa sholat subuh seperti ini, punya hati tertarik untuk mengikuti kajian seperti ini, jangan pernah berprasangka bahwa itu adalah karena kekuatan dan kecerdasan Bapak. Enggak. Itu karena Allah yang ngasih hidayah. Kalau Bapak gak dikasih hidayah, ada banyak alasan untuk tidak bisa sholat subuh. Kalau saya gak dikasih hidayah, hilang kopiah kayak gini, bisa pulang saya, Pak. Betul. Malu daripada kemudian nanti ngisi gak pakai kopiah. Tapi ternyata Allah kasih hidayah. Ya akhirnya saya bisa tetap ngisi, bisa tetap ngajar. Kalau nggak kasih hidayah, pulang saya, Pak. Bapak kalau nggak dikasih hidayah, ke sini bannya bocor, bisa jadi pulang. Tapi karena Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik, Bapak kemudian dimudahkan datang ke sini. Dimudahkan, tidak hanya sekedar dimudahkan, dibuat matanya tidak mengantuk. Itu juga hidayah. Betul, itu hidayah. Loh. Makanya kita selalu mengatakan, berikan kami taufik ya Rabb, atau ihdinas siratal mustaqim. Coba kita ini sudah muslim sejak kecil, Pak. Muslim sejak kecil. Tapi ternyata Allah masih terus menyuruh kita untuk mengatakan ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah setiap hari, gak kurang dari 17 kali. Kalau kita salat wajib saja, itu gak kurang dari 17 kali. Padahal kita sudah muslim, sudah ngaji, tapi disuruh tetap minta doa ihdinas siratal mustaqim. Apa rahasianya? Karena iman kita itu naik turun, Mbak. Kalau enggak kita sering minta hidayah sama Allah, ya enggak bisa kita begini. Maka kalimat para malaikat luar biasa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Rabb, maha suci Engkau. Tidak ada yang kami ketahui kecuali yang Engkau telah ajarkan pada kami. Ini kalau kita punya mindset seperti ini, gak ada nih, Pak. Orang yang sok alim, sombong, sok paling benar, sok paling baik, itu gak ada. Karena dia baik, Allah yang kasih hidayah. Dia alim, Allah yang kasih hidayah, kasih ajar, kasih ilmu. Dia baik, Allah yang kasih hidayah semua. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, maka setelah malaikat kemudian bahasa kita menyerah, nggak bisa nyebutkan, Allah bilang sama Adam, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, sekarang sebutkan nama-nama yang ada di muka bumi ini. Falamma amba'akum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan ketika jemaah ini dirahmati Allah, Adam
mendetailkan, menyebutkan nama-nama yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, itu malaikat langsung, Pak. Mereka langsung tahu kapasitas mereka. Mereka langsung paham kapasitas mereka. Maka Allah mengatakan, "Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun." Aku tahu apa yang akan terjadi besok, kegaiban-kegaiban yang ada di dunia ini, bahkan yang ada di dalam pikiranmu, yang kau tampakkan maupun yang kau sembunyikan. Allah tahu semuanya. Allah tahu. Itulah kenapa kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan syaraf, kehormatan, kemuliaan kepada Nabiullah Adam sampai para malaikat tahu kapasitasnya. Maka disitulah kemudian Allah mengatakan, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Maka kemudian Allah menyuruh para malaikat untuk sujud. Sujud yang dalam ayat ini itu bukan sujud seperti kita hari ini. Bukan sujud penghambaan. Tapi sujud ikraman wa tahiyatan. Sujud penghormatan. Sujud penghormatan. Karena sujud kepada manusia itu gak boleh, Pak. Rasul itu mengatakan seandainya ada orang boleh sujud kepada manusia, maka aku akan suruh manusia, para anak-anak sujud sama orang tuanya. Tapi gak boleh. Kita gak boleh sujud. Tapi yang disampaikan Allah dalam ayat ini yang disebut sujud itu adalah sujud ikraman. Sujud kemuliaan. Sujud penghormatan. Maka memang Nabiullah Adam punya syaraf, Pak. Illa iblis, kecuali iblis. Bapak tahu, iblis itu awalnya penghuni surga. Awalnya penghuni surga. Bahasa kita makhluk yang baik. Cuma ada satu sifat iblis yang membuat dia menjadi langsung dicap sebagai makhluk jahat oleh Allah. Apa itu? Sombong. Aba wastakbar. Apa itu sombong, Pak? Apa itu sombong? Kenapa, Pak? Kenapa? Meremehkan orang lain. Sombong itu kata para ulama batalul haqq. Dia tidak menerima kebenaran walaupun dia tahu bahwa itu benar. Iblis itu dia tahu kapasitasnya, tahu kapasitas Nabiullah Adam alaihissalam. Tapi dia menolak, tidak mau menerima itu. Sehingga dia mencari alasan-alasan yang kemudian membuat dia tidak bisa, tidak mau sujud sama Adam. Kalau Bapak baca sirah, Bapak akan menemukan bahwa Abu Jahal itu sebenarnya dia yakin dengan Rasul. Abu Jahal. Kita tahu bahwa dalam sirah dia beberapa kali mengendus-ngendus datang kepada rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan saat Rasul Qiyamul Lail. Dan dia candu, bukan hanya sekali, berkali-kali. Tapi dia ngendus-ngendus. Dia mendengar kalimat Rasul melantunkan ayat-ayat Al-Quran, dia merasa tenang. Coba sekelas Abu Jahal, Pak. Dan dia candu, berkali-kali dia ulang itu. Sampai pernah suatu hari setelah di Darun Nadwah, setelah rapat dengan para pemuka Quraisy yang memutuskan bahwa mereka akan membuat satu kesepakatan untuk menyiksa siapa saja yang masuk ke dalam agama Muhammad dengan berbasis kabilah-kabilah. Itu tiba-tiba dia berpapasan dengan Umar ibn Khattab. Waktu itu Umar masih kafir, Pak. Umar itu orangnya objektif. Kalau kita nanti bicara tentang Umar itu orang paling objektif. Dia bilang sama Umar, wahai Umar, kata dia, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Umar tanya balik, bagaimana engkau dengan Muhammad? Sebenarnya kata Abu Jahal, aku tuh sebenarnya percaya dengan kalimatnya Muhammad. Cuma kalau sampai aku percaya, maka kapan Bani Makhzum akan berada di atas Bani Hashim? Kapan Bani Makhzum? Bani Makhzum ini klannya atau kabilahnya siapa? Abu Jahal.
akan mengungguli Bani Hashim. Dari sejak dulu Bani Hashim itu sudah jadi kabilah yang fenomenal bahasa kita, pemimpin. Kabilah yang betul-betul dipertimbangkan. Tapi Bani Makhzum ini mau kemudian mengungguli, Pak. Mau mengungguli. Maka kata siapa, Abu Jahal, kalau aku percaya pada Muhammad, maka kapan Bani Makhzum akan mengungguli Bani Hashim? Sombong itu menolak kebenaran. Bapak tahu kisah bagaimana Rasul itu membelah bulan? Itu kan menarik sekali, Pak. Itu orang-orang pemuka Quraisy yang waktu itu masih kafir, dia bilang begini kepada Rasul, Muhammad, tolong tunjukkan kepadaku kalau kau memang benar punya mukjizat. Itu ada bulan, coba belah bulan itu. Rasul waktu itu, jemaah yang dirahmati Allah, berdoa minta pertolongan kepada Allah, kemudian tangannya diangkat begini dan dibelah. Gak hanya dibelah, Pak, yang satu digeser, yang satu digeser, Pak. Itu bukan hanya terbelah, tapi dipisah. Itu setelah melihat itu, jemaah yang dirahmati Allah, karena kesombongannya mereka bilang, mata kita disihir sama Muhammad. Coba, Pak. Orang sombong itu sebenarnya dia tahu kebenaran tapi menolak. Itu belum seberapa. Itu ketika mereka mengatakan, mata kita ini disihir sama Muhammad. Itu, Pak, ada rombongan para musafir yang kemudian ingin datang ke Mekah. Itu besoknya datang ke Mekah. Kan kalau sihir ini yang tersihir hanya segini nih. Kalau saya menyihir Bapak ini kan yang tersihir hanya segini. Orang luar kan enggak enak. Itu tiba-tiba ada rombongan musafir datang ke Mekah. Nyampe di Mekah dia bilang begini, tadi malam saya melihat bulan terbelah, bahkan terpisah menjadi 2 bagian. Loh, itu tetap saja membuat mereka tidak masuk Islam loh, Pak. Coba. Maka kita kalau jadi dai, jangan menjadi dai yang seakan-akan mampu membuat orang dapat hidayah. Capek gitu. Tugas dai itu hanya menyampaikan. Urusan hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bertindak sebagai dai yang seakan-akan memiliki hidayah, bisa membawa orang kepada hidayah, capek gitu. Udah berkali-kali dinasihati enggak masuk-masuk. Akhirnya enggak ikhlas. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Ini yang dilakukan iblis. Bahwa iblis itu istakbar. Dia sombong. Dia sombong. Maka itulah kenapa kemudian Rasul mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada sombong. Sombong. Gak masuk surga. Itu karena setan itu gak akan masuk surga karena sombongnya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Setelah Allah menyuruh iblis untuk turun ke bumi, Allah meminta Nabiullah Adam untuk masuk ke surga. Cuma masalahnya surga yang dimaksud ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan surga yang dimaksud adalah surga yang letaknya di dunia. Tapi ada yang mengatakan surga yang letaknya di langit, sebagaimana katakanlah surga yang seutuhnya, yang betul-betul sejati. Tapi para ulama masih kemudian berbeda pendapat. Yang mereka lebih rajih adalah mereka mengatakan bahwa itu bukan surga yang sesungguhnya. Kenapa? Karena masih ada larangannya. Kan sudah masuk surga, tapi masih ada larangan. Larangan suruh jangan makan. Ya. Jadi kata para ulama, ini berarti bukan surga yang sesungguhnya. Karena surga yang sesungguhnya itu adalah surga yang tanpa larangan apapun. Berarti ini bahasa kita, bahasa para ulama, ini surga yang menjadi transit. Allah akan menurunkan Nabiullah Adam ke bumi. Bukan surga yang seutuhnya, sesungguhnya. Karena masih ada larangan. Apa larangannya? Anta wa zaujukal jannah. Nah,
Ketika Nabiullah Adam alaihissalam masuk ke dalam surga itu, sudah menikmati indahnya surga, kenikmatan surga. Namanya surga pasti enak, Pak. Surga dunia juga enak. Surga itu namanya surga pasti enak, walaupun surga tidak seutuhnya. Nabiullah Adam juga sudah menikmati itu. Tapi tiba-tiba jemaah yang dirahmati Allah, Nabi Adam merasa bahwa ada yang kurang. Ya, karena dia sendirian. Maka diciptakanlah seorang perempuan namanya, kalau bahasa kita Hawa, Pak. Tapi dalam bahasa kitab itu Hawa. Ha, waw, ada tasdidnya, ada hamzahnya, ada alif, ada hamzah. Hawa. Itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dila. Dila itu rusuk Nabiullah Adam yang paling atas. Yang paling atas. Ini menarik sekali pelajarannya. Kenapa perempuan itu diciptakan dari rusuk yang paling atas, tidak rusuk yang paling bawah? Rusuk ini, Pak, semakin ke atas semakin kecil kan? Dan semakin bengkok. Dan semakin bengkok. Perempuan itu diciptakan dari dila, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dari rusuk yang paling atas ini. Artinya, kalau ada ibu-ibu ini, ada ibu-ibu. Maaf nih ibu-ibu. Jadi perempuan itu semakin merasa di atas, semakin bengkok. Loh, kok ketawa Bapak? Betul. Semakin mendominasi, semakin dia merasa di atas, apalagi di atas suaminya, merasa memimpin keluarga, justru dia semakin bengkok. Tapi ketika dia semakin merendah, semakin merasa di bawah dari suaminya, semakin memberikan kesempatan kekewaman suaminya, dia semakin lurus. Gitu, Mas. Para ulama mengatakan begitu. Maka ibu-ibu, saya pengen bicara bahwa dila ini yang paling atas. Maka semakin ke atas, semakin merasa di atas, semakin bengkok. Bukan semakin bagus. Merasa paling lebih cerdas dari suaminya, lebih punya kapasitas dari suaminya. Itu akhirnya merusak keluarga itu. Suami kalau nggak punya kekowaman, Pak, nah itu bahaya. Itu kenapa kemudian perempuan diciptakan dari dila. Dan itu menarik. Diciptakannya justru ketika Nabiullah Adam sedang tidur, Pak. Kenapa? Karena Allah menciptakannya dari organnya Nabiullah Adam. Kenapa sekarang kalau bius orang, kalau operasi harus tidur? Ya, Pak. Itu inspirasinya dari sini mungkin. Jadi ketika ini diambil, diciptakan Hawa, itu posisi Nabiullah Adam sedang tidur. Ketika bangun, tiba-tiba ada perempuan duduk qa'idan fi jambi. Duduk di samping Nabiullah Adam alaihissalam. Kaget, Pak. Ketika kaget itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Adam tiba-tiba bilang sama Hawa tadi, "Man anti? Siapa kamu?" "Saya Imro'ah." Imro'ah itu artinya apa? Imro'ah itu artinya perempuan, Pak. Imro'ah itu artinya perempuan. Imro'ah itu mirip-mirip dengan kata mir'ah. Mir'ah itu artinya apa? Cermin. Para ulama mengatakan istri itu cermin suaminya. Makanya saya selalu mengatakan kalau ada istri bapak, istri jenengan semua, bilang kepada temannya, suamiku itu bagus, ahli ibadah, sabar. Itu berarti betul, Pak. Jujur dia. Karena dia yang tahu luar dalamnya bapak. Tapi kalau kayak saya, bapak bilang, Ustadz itu sabar, itu bahasa Maduranya pacapa itu. Gak real. Tapi kalau istri yang bilang, itu betul berarti. Karena istri tahu luar dalam bapak. Ya kan?
Istri tahu aib kita itu seperti apa, karakter kita itu seperti apa. Apa kita marah, apa kita sabar, apa kita cuek, apa kita itu loyal. Itu istri tahu semua. Sampai kalau keluar, abah itu memang top. Oh berarti top betul. Tapi kalau dikatakan ke bapak sendiri, jangan percaya. Tapi kalau dia bilang sama orang, suamiku memang sabar orang. Oh jujur dia berarti, bapak memang sabar. Karena suami itu istri itu mir'ah, cermin suami. Kalau suami dipuji sama orang itu biasa. Karena orang tidak tahu bagaimana kita di rumah. Tapi kalau suami dipuji sama istrinya itu luar biasa. Asal mujinya objektif. Tidak pas awal bulan saja. Nah Bapak Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika diciptakan dia bilang imra'ah, saya perempuan. Kenapa kau ada di sini? Litaskuna ilayya, agar kau bisa taskun, bisa menenangkan kau. Berarti kan memang Adam ini belum tenang. Makanya jomblo-jomblo ini belum tenang sebenarnya. Iya, Pak. Butuh ada yang menenangkan. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu malaikat yang melihat, malaikat tanya, "Siapa di sebelahmu wahai Adam? Perasaan tadi kamu masuk sendirian kok sekarang ada barengannya." Dia bilang, "Dia Hawa." Hawa. Jadi bukan Hawa. Hawa. Tapi biasa lah orang Indonesia kan pengennya agak mudah gitu, enggak perlu ditekan. Hawa. Hawa. Kata malaikat, "Kenapa dia disebut sebagai Hawa?" Hawa, karena dia diciptakan dari syai'un hayy, sesuatu yang hidup kan, dari organnya dia. Kalau Adam dari sesuatu yang benda mati. Tapi kalau umpamanya Hawa itu diciptakan dari organ hidupnya Nabiullah Adam alaihi salam. Maka jemaah yang dirahmati Allah, masuklah mereka berdua, tinggal mereka berdua di mana? Di surga. Maka ketika mereka sudah berdua, muncul larangan dari Allah, wala taqrabah hadhis syajarah. Maka janganlah kalian sekali-kali mendekati buah pohon ini. Orang sebagian mengatakan bahwa itu buah apa, Pak? Khuldi. Sebenarnya kalimat buah khuldi itu adalah kalimatnya setan. Oh iya Ustaz? Iya. Allah tidak pernah memberikan nama syajarah itu dengan nama khuldi. Allah hanya mengatakan bahwa itu asy-syajarah wala taqrabah hadhihi syajarah. Kalau Allah ingin memberikan nama, Allah pasti sebut. Tapi Allah enggak sebut. Kita yang tiba-tiba menafsirkan itu buah khuldi gitu. Padahal itu adalah kalimatnya setan. Tapi masalahnya apa kita percaya sama setan? Setan itu kalau membisiki hiperbola sekali. Dia menamai aja dengan syajarah khuldi, itu sudah hiperbola, Pak. Buah keabadian. Mana ada buah keabadian? Kan biasa setan itu membisikkan kita dengan sesuatu yang tidak mungkin sebenarnya, sesuatu yang hiperbola, yang biar kita ikut. Ini kalimatnya setan. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Bapak percaya sama setan? Bapak percaya sama setan? Enggak kan? Berarti ya enggak benar dengan syajarah khuldi ini. Salah. Karena dari dulu kita diajari literatur ya buah khuldi. Biasa kalau saya biasa orang Indonesia itu biar mudah gitu. Padahal sebenarnya itu kalimat setan. Allah enggak pernah memberi kalimat itu. Kata setan, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Wahai Adam, mau enggak aku tunjukkan kepada kamu ada satu buah yang kalau kau makan kau abadi. Wa mulkin la yabla, dan kau akan punya kerajaan yang tidak akan pernah hilang. Itu buah yang dilarang sama Allah, itu buah khuldi itu. Gitu Bang. Tapi masalahnya kita percaya enggak sama setan? Enggak kan? Kita mau ke timur sama setan suruh ke barat. Kalau kita percaya bahwa itu syajaratul khuldi, berarti ada buah keabadian dong.
Karena khuldi itu berasal dari kalimat khalada yakhludu yang artinya abadi. Khuldi itu sifat. Artinya kalau itu buah khuldi, berarti buah itu kalau dimakan jadi abadi. Dan itu tidak benar. Maka para ulama selalu mengatakan itu Allah tidak pernah memberikan nama pada buah itu, maka jangan kita memberi nama pada buah itu. Jadi kalau ditanya, itu buah apa? Ya sudah, buah yang Allah larang gitu. Gak perlu nyebut khuldi karena itu kalimatnya setan. Dan setan sudah berhasil membuat kita jadi tersebar. Khuldi. Ya kan? Setan sudah berhasil. Padahal sebenarnya tidak ada. Yang ada, wala taqraba hadhihi syajarah. Dan jangan kalian berdua mendekati buah itu. Fatakuna minadh dhalimin, karena kalau sampai kalian mendekati apalagi sampai memakan, kalian menjadi orang yang zalim. Fa'azallahuma syaitan. Rupanya Pak, setan yang tadi gak sujud, sudah sombong, yang disuruh turun sama Allah ke bumi, itu gak turun. Memang beling gitu Pak. Disuruh turun gak turun. Tapi memang Allah sengaja. Allah kan punya skenario, jemaah yang dirahmati Allah. Gampang saja, kalau dia nggak turun Allah pasti ketahuan, nggak kayak kita nyuruh anak kita suruh jangan keluar, dia bisa nyelip dari belakang. Tapi Allah kan tahu bahwa dia nggak turun, Allah tahu. Tapi memang Allah punya skenario. Kan tujuan awal Allah menciptakan manusia untuk kemana? Untuk ke bumi, maka harus lewat ini dulu. Maka fawaswasa fa'azallahuma syaitanu anha. Maka setan membujuk Pak. Nah ini menarik sekali. Ketika setan membujuk, yang terbujuk pertama kali siapa? Hawa. Hawa yang terbujuk. Tapi Hawa tidak selesai di situ. Hawa menjadi kepanjang tanganannya siapa? Setan untuk membujuk Nabiullah Adam alaihissalam. Dan Nabiullah Adam terbujuk. Maka saya sering sampaikan, kadang ibu-ibu, suami ini kadang gagah kalau di luar. Iya, di luar gagah. Jadi direktur, jadi manajer, jadi apa gitu. Ada banyak anak buah, ada ratusan anak buah. Pulang ke rumah ciut sama istrinya. Dia gagah, model kayak saya ini. Majelis ini, nanti ke majelis yang lain. Terus pulang ke rumah. Iya betul. Kenapa kemudian Adam itu bisa kemudian terayu? Padahal secara syaraf Adam punya lebih daripada Hawa. Secara syaraf itu Adam. Tapi memang perempuan punya daya itu. Makanya ibu-ibu, suami itu masih bisa sabar walaupun kelaparan. Tapi dia akan melakukan segala hal ketika istri banyak tuntutan. Iya benda? Ya. Dia kadang nggak mikir apa halal haram. Karena kalau pulang ke rumah sampai nggak dapat apa-apa, payah saya. Itu kemudian yang mendasari kenapa di dalam surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab itu ada kalimat wa mra'atuh. Ya kan? Sayasla naran talahab wa mra'atuh. Muncul tiba-tiba kalimat itu. Bahwa siapa ini Abu Lahab nanti akan masuk ke dalam neraka dan juga istrinya. Hammalatal hatab, sang pembawa kayu. Bahkan apa hubungannya? Wong dosa dibuat sama Abu Lahab, kok tiba-tiba istrinya juga ikut masuk? Karena ternyata ada kaitannya. Istrinya justru jadi kompor bagi suaminya. Jadi istri Abu Lahab itu ternyata dia yang terus ngompori Abu Lahab untuk benci sama Rasul. Kenapa? Karena dia sudah sejak lama iri dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah itu Pak, nanti kalau kita belajar sirah Nabawiyah, sirahnya baginda Rasul, Siti Khadijah itu adalah perempuan yang paling punya kehormatan di Mekah. Dia yang paling punya syaraf, dia yang paling punya kemuliaan, kaya, cantik. Bahkan ada banyak para duda waktu itu yang ngantri pengen minang Khadijah.
Dan syaraf itu tidak didapat oleh istri Abu Lahab, sehingga dia merasa iri ketika Khadijah menikah dengan Rasul. Istri Abu Lahab kemudian apa Pak? Menghasut, menyemangati Abu Lahab untuk membenci baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu loh. Jadi gitu loh. Kadang kita ini gagah di luar, tapi ciut di rumah. Dan itu betul. Ketika Hawa itu kemudian bisa merayu Nabiullah Adam untuk bisa memakan buah itu adalah cerminan bahwa daya pikat seorang wanita itu luar biasa. Sampai para suami kalah kadang. Kalah. Maka jemaah dirahmati Allah, makanlah mereka berdua fa akhrajahuma mimma kana fi. Maka ketika makan itu jemaah dirahmati Allah, yang paling pertama ditunjukkan bahwa itu adalah sebuah kebodohan, sebuah kezaliman, itu Allah langsung singkap auratnya siapa? Adam sama Hawa. Boh ini sampai jam 6 betul lagi. Jam 5:43. 2 menit lagi. Itu langsung tersingkap, Pak. Dan waktu itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika aurat tersingkap, itu Nabiullah Adam lari, Pak, sekencang-kencangnya. Lari sekencang-kencangnya, kan Nabiullah Adam itu tinggi, Pak. Tingginya 60 meter. Allah mengatakan tingginya 60 meter. 30 dhira', 1 dhira' itu 2 meter, kalau 30 berarti 60 meter, Pak. Jadi ketika lari itu jemaah yang dirahmati Allah, itu pohon-pohon surga ya sekepalanya beliau itu. Itu kata Imam Ibnu Katsir, ketika lari sekuat-kuatnya itu sambil Nabiullah Adam ngambil daun-daunan untuk nutup auratnya itu. Jadi sambil ngambil. Kalau kita kan masih loncat-loncat, Pak. Kalau Nabiullah langsung ngambil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Atafiruna minni ya Adam?" Kenapa kau perlu lari dari aku wahai Adam? Kata Nabiullah Adam, "Enggak ya Allah. Aku hanya malu kepadamu." Coba. Jadi orang kalau berbuat dosa tapi dia enggak malu, berarti hilang fitrah kemanusiaannya. Kita ini pendosa, Pak. Setiap hari kita berbuat dosa. Tapi kalau sampai kita enggak malu, enggak punya rasa malu. Bahkan ada orang yang kemudian berbuat dosa, besoknya dibilangin sama teman-teman dengan rasa bangganya. Tadi malam saya sudah habis 3 botol loh. Itu berarti fitrah kemanusiaannya hilang. Adam itu berbuat dosa. Tapi setelah itu dia malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nangis dia. Sampai kemudian Nabiullah Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, aku zalim sama diriku sendiri. Jadi ketika kita bikin dosa itu, Pak, itu sebenarnya kita sedang zalim sama diri kita sendiri. Mau dosa itu sama Allah, mau dosa itu sama manusia, tetap saja zalamna anfusana. Kita zalim sama diri kita sendiri. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, yang membedakan, itulah yang kemudian yang membedakan Nabiullah Adam dengan setan. Nabiullah Adam itu banyak persamaannya dengan setan. Satu, sama-sama pernah di surga. Yang kedua, sama-sama pernah melakukan salah. Tapi jemaah yang dirahmati Allah, yang ketiga, sama-sama diturunkan ke bumi. Cuma yang membedakan di antara keduanya adalah Nabiullah Adam itu setelah melakukan dosa bertobat. Merasa bersalah bertobat. Tapi setan ketika melakukan dosa tidak mau bertobat. Hari ini kalau kita melakukan dosa dan masih punya rasa bersalah, kemudian terus ingin bertobat, memegang sunnah Nabiullah Adam alaihissalam, dan kita masih berada di on the track, jalan yang benar. Karena itu yang akan membuat kita nanti kembali pulang ke surga. Itu yang membuat Nabiullah Adam kembali ke surga. Oke, melakukan dosa, tapi ketika kemudian bertobat, Allah nanti balikkan Nabiullah Adam ke surga. Sama. Oke, kita melakukan dosa.
Kita sudah berikhtiar untuk tidak melakukan tapi lalai, ya Allah, kena juga. Tapi kita merasa bersalah, bertobat, itu yang akan mengembalikan kita ke surga. Penting loh Pak, punya rasa bersalah, ingin bertobat itu penting. Kalau kita tahu sirahnya seorang pemuda yang membunuh 99 orang, yang digenapi jadi 100, itu kan belum keluar dari lisannya kalimat Rasul di dalam kitab Imam An-Nawawi Riyadhus Shalihin. Itu kan belum keluar kalimat di dalam lisannya itu kalimat istighfar, dua kalimat syahadat. Yang keluar adalah dia kerentek di dalam hatinya ingin tobat. Kerentek ingin tobat. Kerentek merasa bersalah, merasa berdosa. Lalu kemudian dia punya keinginan kuat, itu diwujudkan dengan dia datang ke orang alim, kemudian berpindah hijrah ke tempat yang lebih baik. Itu membuat Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa. Maka kata para ulama, kelak surga itu dipenuhi oleh para pendosa yang bertaubat. Kita semua punya masa lalu kelam, Mbak ya. Mungkin dulu baru kenal Islam, baru hijrah katakanlah di beberapa tahun ini. Dulu sholat kadang tidak sholat, selama 20 tahun tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak lain sebagainya. Tapi baru kemudian kenal Islam, baru bertobat, baru hijrah. Ingat, Allah itu ketika melihat hambanya punya dosa besar, menumpuk, menggunung, punya masa lalu kelam, tapi dia mau bertobat, Allah tutup mata dengan masa lalunya. Allah ingat saat dia bertaubat. Mudah-mudahan ini menjadi perenungan buat kita semua, menjadi pelajaran, keberkahan buat kita semua. Kita akhiri majelis kita ini dengan bersama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf, Pak. Mohon maaf betul. Ini bukan bentuk kesengajaan saya enggak pakai kopiah itu. Merasa bersalah betul saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.